Pada seri sebelumnya, saya sudah membongkar mafia MBG. Siapa yang mengkhianati program negara? Namun pada seri kedua ini, saya akan menyampaikan jejak uang mafia MBG dan bagaimana skema mereka melakukan markup. Kalau ada yang masih bilang tidak ada mafia dalam program MBG, maka saya cuma jawab satu, kamu belum lihat aliran uangnya. Program ini bukan kacang goreng, ini proyek raksasa, dan di balik setiap proyek besar selalu ada lintah lapar menunggu menetesnya uang negara. Mafia MBG ini bukan abal-abal, mereka rapi, bekerja dalam senyap, tidak bikin gaduh, tidak muncul di media, tidak pamer mobil mewah, tapi rekening mereka gemuk dan jalurnya becek, licin, dan beracun. Begini modusnya, penyedia bahan makanan tidak dipilih berdasarkan kualitas, tapi dipaksa lewat daftar vendor rekomendasi. Dari mana asal vendor itu? Titipan, milik oknum, atau milik bandar proyek di belakang layar. Perusahaan catering kecil yang jujur otomatis kalah. Kenapa? Karena tidak ikut setoran. Inilah akar masalah. Kualitas bahan pun jatuh karena uangnya dipotong dari atas. Maka muncullah bahan basi, nasi asam, lauk amis, bahkan ulat dalam makanan anak sekolah. Jangan salahkan dapur kecil, salahkan perampok yang di hulu. Ini bagian yang paling busuk. Mafia MBG memotong anggaran bukan cara vulgar. Mereka pakai metode engineering price. Harga telur sebenarnya 23.000 per kilogram, dinaikkan menjadi 30.000 per kilogram. Ayam potong kualitas rendah dijual harga premium. Sayur yang di-reject asalan masuk paket standar gizi. Selisihnya tentu masuk ke pipa gelap oknum. Pembukuan tetap rapi, laporan tetap mulus, tapi nutrisi anak bangsa hilang di keruk mafia. Inilah kenapa saya mengatakan ini bukan program, ini ladang rente. Mafia menguasai gedung penyimpanan, mobil box distribusi, peralatan dapur, bahkan ompreng dan rentang. Kenapa bisa begitu? Karena semua wajib dibeli pada jaringan logistik yang sudah mereka kuasai. Inilah yang disebut kolonialisasi proyek negara. Kalau kamu bertanya kenapa ini dibiarkan, jawaban saya bukan dibiarkan, tapi sulit terdeteksi karena mafia ini berpakaian rapi, tanda pengenal resmi, bahkan berdiri di dalam struktur negara. Mereka bukan penjahat biasa, mereka oknum birokrasi bermental lintah. Masalahnya bukan kurang anggaran, bangsa ini bukan miskin uang, yang miskin itu integritas sebagian pejabatnya. Selama urusan perut masih dijadikan komoditas, selama jabatan dipakai sebagai mesin setoran, selama mafia masih menjadi pemilik pintu masuk proyek, selama itu pula kita hanya melihat program bergizi berubah jadi proyek perut sendiri. Pertanyaannya tinggal satu, sampai kapan kita mau membiarkan ini? Pertanyaannya tinggal satu, sampai kapan kita mau membiarkan ini? Presiden Prabowo sudah melihat busuknya sistem ini, makanya beliau stop durasi MBG hanya 1 tahun dulu. Cek kondisi, audit teknik, uji tekanan, kalau sistemnya busuk dibenahi atau dibakar sekalian. Saya bilang sekarang jelas dan padat, program MBG tidak salah, yang salah adalah para pengkhianat yang menjadikannya sebagai sapi perah.